Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ali Rosi Channel mau membahas yaitu latihan soal pertanyaan tes wawancara PPS Pemilu 2024. Yang pertama yaitu tentang komitmen calon anggota PPS. Jadi sahabat Ali Rosi, ini adalah prediksi nanti pertanyaan wawancara PPS yang mungkin keluar. Nomor 1, pertanyaannya, ceritakan diri Anda secara singkat. Jawabannya di sini sahabat Ali Rose yang ikut tes PPS yang sudah melaksanakan tes tulis bisa menjelaskan tentang latar belakang minat dan pengalaman Anda masing-masing. Terus yang kedua, pertanyaan yang mungkin diajukan yaitu apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Jawabannya di sini hanya buat referensi saja, selebihnya bisa sahabat Lerosi jabarkan secara bebas. Yang jelas harus ada hubungannya dengan pertanyaan. Jawabannya di sini, motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di desa masing-masing dan membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang posisi PPS? Jawabannya, panitia yang dibentuk oleh KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau nama lain. Sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022, Pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa atau nama lainnya. Soal nomor 4, pertanyaan nomor 4, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 4. Bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik? Ini tadi sudah saya ulangi. Jawabannya adalah saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Pertanyaan nomor 5, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Jawabannya, berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini serta komitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan nomor 6, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Jawabannya, melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan nomor 7, apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja? Jawabannya, saya siap dibutuhkan kapan saja dan selalu standby. Pertanyaan nomor 8, mengapa kami harus merekrut Anda? Jawabannya, sesuai dengan keterampilan dan kemampuan Anda. Itu jawabannya. Bisa dijelaskan, bisa dijabarkan. Pertanyaan nomor 9, mengapa Anda tertarik menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Jawabannya, saya ingin berpartisipasi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. Pertanyaan nomor 10, apa tujuan kamu menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Jawabannya, tujuan saya menambah skill, pengetahuan tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Selanjutnya mengenai pengetahuan kewilayahan. Pertanyaan pertama, berapa total desa di wilayah domisili Anda? Sebutkan setidaknya 10 nama desa. Jawabannya,
disesuaikan dengan kondisi desanya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah DPT di desa tempat tinggal Anda? Sebutkan secara rinci. Jawabannya disesuaikan dengan kondisi desa. Pertanyaan ketiga, bisa Anda sebutkan nama kepala desa, tempat wilayah domisili Anda, dan sejak kapan kepala desa itu menjabat? Sebutkan nama kepala desa serta jabatannya. Pertanyaan keempat, apakah Anda tahu jumlah TPS di wilayah domisili Anda? Sebutkan. Jawabannya disesuaikan dengan kondisi desa. Pertanyaan kelima, siapakah nama camat atau lurah di wilayah domisili atau tempat tinggal Anda saat ini? Jawaban dapat bervariasi. Sahabat Ali Rose, selanjutnya yaitu mengenai pengetahuan tentang PPS pemilu. Pertanyaan yang pertama, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Jawabannya adalah sebagaimana dicantumkan dalam pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan nomor 2, berapa jumlah tahapan pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu? Jawabannya 11 tahapan. Pertanyaan nomor 3, berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawabannya berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Pertanyaan nomor 4, berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Jawabannya pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan pemilu untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Pertanyaan nomor 5, PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama? Jawabannya 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan serta masukan dari Bawaslu, Provinsi, dan peserta pemilu tingkat daerah provinsi dalam proses rekapitulasi DPS di KPU. Pertanyaan nomor 6, berapa lama PPS mengumumkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan DPS HB pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu? Jawabannya 7 hari. Pertanyaan selanjutnya, perbaikan daftar pemilih tetap atau DPT dilakukan dengan cara, jawabannya mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, melengkapi atau memperbaiki elemen daftar pemilih, dan menambah pemilih baru. Pertanyaan selanjutnya nomor 8, apa saja tugas dan wewenang dari anggota PPS? Sebutkan di antaranya. Jawabannya, wewenang anggota PPS salah satunya adalah menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Sementara tugas dan PPS adalah melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan mengumpulkannya ke KPU, kabupaten, kota melalui PPK. Pertanyaan selanjutnya nomor 9, dalam menyusun daftar pemilih sementara pemilu, apa basis yang digunakan oleh BPS? Jawabannya, daftar pemilih sementara disusun oleh BPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga. Pertanyaan selanjutnya nomor 10, berapa lama BPS menyusun daftar pemilih sementara pemilu? Jawabannya, paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya pemutahiran daftar pemilih. Pertanyaan selanjutnya nomor 11, PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara pemilu berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat atau peserta pemilu paling lama? Jawabannya, 14 hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Pertanyaan selanjutnya nomor 12, kapan daftar pemilih tetap perlu diumumkan oleh BPS? Jawabannya, daftar pemilih tetap diumumkan oleh BPS sejak diterima dari KPU Kabupaten Kota sampai hari pemungutan suara. Pertanyaan selanjutnya nomor 13, apakah PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara? Jawabannya, iya. Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan TPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara
menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Pertanyaan selanjutnya nomor 14. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Jawabannya, berdasarkan pasal 344 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan oleh keputusan KPU. Pertanyaan nomor 15. Berapa jumlah pemilih pemilu untuk setiap TPS? Jawabannya, pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan pemilu untuk setiap TPS paling banyak 500 orang. Pertanyaan nomor 16. Berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten kota? Jawabannya, pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1.000 orang. Pertanyaan selanjutnya nomor 17. Bagaimana rumus penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kota dan Bawaslu Kabupaten Kota? Jawabannya, jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan. Pertanyaan nomor 18. Peserta pemilu pelaksanaan punya dan tim kampanye yang menerima sumbangan dari pihak asing maka harus. Jawabannya, A. Melaporkan pada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara pada lambat 14 hari setelah masa kampanye pemilu berakhir. Pertanyaan nomor 19. Pemilu diselenggarakan dengan 11 tahapan-tahapan penyelenggara pemilu dimaksud sudah harus dimulai paling lambat. Jawabannya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Pertanyaan nomor 20, pertanyaan yang terakhir, masyarakat pengawas pemilu dan atau peserta pemilu dapat menyampaikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara atau DPS. Jawabannya paling lama 21 hari sejak DPS diumumkan oleh PPS. Nah, sahabat Ali Rose, mungkin itu yang bisa kita sharingkan terkait pertanyaan tes wawancara PPS. Jadi jawaban-jawaban itu adalah standar minimal, bisa sahabat Ali Rose jabarkan sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan daerah sahabat Rose semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.